Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Selamat datang kembali di modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ibu dan Bapak Guru pasti sudah mengetahui bahwa terdapat 7 tema yang dapat dipilih sebagai tema proyek. Kali ini kita akan belajar bersama mengenai salah satu tema proyek, yaitu berekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI. Perlu Ibu dan Bapak Guru ketahui bahwa tema proyek berekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI dapat dipelajari oleh setiap jenjang baik SD, SMP, SMA, dan SMK. Di sini sangat penting untuk mengetahui terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan tema proyek berekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI. Berekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI dapat dipahami sebagai tema proyek yang berfokus pada kegiatan membangun produk berteknologi yang memudahkan kegiatan dirinya sendiri dan juga sekitarnya. Kegiatan berekayasa dan berteknologi di sini juga dilakukan dengan menerapkan prinsip kolaborasi khususnya berkolaborasi untuk melatih daya pikir kritis, kreatif, inovatif, dan kemampuan berempati. Ibu dan Bapak Guru mungkin bertanya-tanya, mengapa tema ini juga menjadi salah satu tema proyek yang dapat dipelajari pada setiap kegiatan proyek pada setiap jenjang? Kemudian, bagaimana pembelajaran dengan tema proyek ini dapat menguatkan profil pelajar Pancasila? Mari kita bahas satu persatu. Tema proyek berekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI ini sangat penting untuk dipelajari oleh murid pada setiap jenjang. Alasannya adalah sebagai berikut. Pertama, tema proyek ini dapat membantu murid untuk mengasah berbagai keterampilan berpikir kritis dalam mewujudkan produk berteknologi. Misalnya, berpikir sistem, berpikir komputasional, atau design thinking. Kedua, murid dapat mempelajari atau bahkan mempraktikkan proses rekayasa secara sederhana. Murid dapat menentukan spesifikasi hingga melakukan uji coba untuk membangun model atau prototipe produk rekayasa. Ketiga, keterampilan coding murid khususnya untuk menciptakan karya digital dan berkreasi di bidang robotika juga dapat diasah. Terakhir, tema ini diharapkan dapat membantu murid-murid dalam mewujudkan budaya smart society di masa yang akan datang. Murid-murid akan berperan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan di masyarakat melalui inovasi dan penerapan teknologi dengan mensinergikan aspek sosial dan teknologi. Selanjutnya, bagaimana pembelajaran dengan tema proyek ini dapat menguatkan profil pelajar Pancasila ya? Seperti yang sudah kita ketahui dan alami bersama, di abad ke-21 ini kita hidup dalam lingkungan yang dipenuhi oleh teknologi. Penggunaan sumber daya teknologi dan integrasi teknologi ke dalam kehidupan kita sehari-hari, pekerjaan, dan bahkan dunia pendidikan terjadi dengan sangat signifikan. Maka dari itu, tema proyek berekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI secara langsung sudah menggambarkan kompetensi profil pelajar Pancasila, yaitu kompetensi murid-murid untuk menjadi manusia unggul dan produktif di abad ke-21. Pembelajaran dengan tema proyek ini tidak hanya dapat mendorong murid melakukan rekayasa membangun produk berteknologi yang dapat memudahkan kegiatan dirinya, tetapi juga diharapkan dapat ikut memberikan kesempatan bagi murid untuk mencari solusi yang dapat mereka lakukan terhadap isu-isu di masyarakat melalui teknologi. Selain itu,
Tema proyek ini diharapkan dapat menginspirasi murid-murid untuk berpartisipasi dalam pembangunan global yang terintegrasi teknologi dan berkelanjutan. Ibu dan Bapak Guru, isu-isu apa saja ya yang dapat diambil sebagai topik dalam tema berekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI? Saat mengembangkan tema menjadi topik yang lebih spesifik, Ibu dan Bapak Guru dapat mengangkat isu-isu yang sesuai dengan budaya serta kondisi daerah dan satuan pendidikan. Satu topik juga akan mempunyai kedalaman dan kompleksitas pembahasan yang berbeda untuk setiap jenjang. Misalnya, Ibu dan Bapak Guru dapat mengembangkan topik pembuatan desain inovatif untuk transportasi di masa depan. Ibu dan Bapak Guru dapat mengangkat konteks sarana transportasi sungai yang masih menjadi sarana transportasi utama di beberapa daerah di Indonesia, seperti di Sungai Mahakam yang berada di Kalimantan Timur. Murid-murid dapat diajak untuk mendesain alat transportasi sungai di masa depan yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana transportasi di Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Murid-murid pada sekolah dasar fase A dapat diajak untuk mengenali dan mengidentifikasi alat transportasi yang saat ini digunakan di Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Murid kemudian dapat ditugaskan untuk merancang beragam alat transportasi sungai yang mereka inginkan di masa depan sesuai dengan imajinasi mereka masing-masing. Sedangkan murid-murid pada sekolah dasar fase B dapat dilibatkan untuk merancang model dan maket alat transportasi sungai di masa depan yang terintegrasi teknologi digital, dengan memperhatikan jenis material yang akan digunakan untuk rancangannya. Pembuatan desain inovatif sederhana alat transportasi sungai di masa depan pada sekolah dasar fase C dapat berfokus pada identifikasi dan pemahaman peran, hak dan kewajiban dasar murid sebagai warga negara dan mulai mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan fokus ini, murid-murid sekolah dasar fase C dapat diajak untuk membuat desain dan prototipe sederhana alat transportasi sungai yang menerapkan prinsip hemat energi. Misalnya, dengan memperhatikan penggunaan tenaga sederhana seperti baterai, tenaga surya, atau sumber tenaga lainnya. Pembuatan desain inovatif sederhana yang dilakukan murid-murid pada jenjang sekolah menengah pertama fase D tentunya akan lebih kompleks dibandingkan pada jenjang sekolah dasar. Murid dapat diajak untuk mengidentifikasi dan merancang desain inovasi alat transportasi sungai di masa depan dengan mempertimbangkan ragam sumber bahan bakar yang dapat digunakan untuk alat transportasi sungai tersebut. Pada jenjang sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan fase E dan F, murid-murid dapat merancang alat transportasi sungai di masa depan dengan mempraktikkan proses rekayasa secara sederhana. Murid-murid kemudian dapat melakukan uji coba untuk membangun model atau prototipe produk rekayasa alat transportasi sungai tersebut menggunakan mesin robotik sederhana. Nah, itu tadi semua pembahasan seputar tema proyek berekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI. Ibu dan Bapak Guru, melalui tema proyek berekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI, murid-murid akan mengembangkan ide-ide mereka. Mereka juga akan terus berpikir kreatif untuk memecahkan masalah, memiliki keterampilan untuk mewujudkan ide-ide mereka sehingga mereka dapat berkembang menjadi desainer inovatif. Di masa depan, murid-murid diharapkan akan menjadi inovator yang akan memberikan kontribusi positif dalam memecahkan masalah-masalah NKRI. Tentunya dengan memanfaatkan potensi sumber energi baru dan terbarukan yang terintegrasi teknologi digital. Semoga Ibu dan Bapak Guru semakin siap mengembangkan dan melaksanakan tema tersebut hingga menjadi topik proyek bersama murid-murid. Selamat berprojek, salam dan bahagia.